وسلم وبارك عليه صلوا عليه فاهتز العرش غضبا واسلب الشراب وازداد الكرسي هيبة وغضاء وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تمجيدا وتهليلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
Advice and message from leader of Al-Karim Islamic Boarding School. Nasihat dan wejangan oleh Bapak Pimpinan Pondok kepada yang terhormat Kiai Haji Al-Sultan Aziz SEMPD dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Juwaini, Ayahanda Undih Muhyiddin. Alhamdulillah pada hari ini ikut bersama-sama mengikuti acara. Mudah-mudahan dan mohon doanya orang tua kami ini selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dalam keberkahan. Yang kami hormati para asatidz dan ustazah, bapak-bapak wali santri, wabil khusus wali santri kelas 6 yang saya banggakan, anak-anakku kelas 6, santriwan dan santriwati yang saya cintai. Marilah bersama-sama kita bersyukur, sepenuh hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dipertemukan dalam ruang yang mudah-mudahan ada dalam keberkahan. Kita dipertemukan dalam satu takdir. Kita dipertemukan untuk sama-sama menebar kebahagiaan.
nikmat yang tentu saja tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara banyak. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang belum tersampaikan, khususnya kepada anak-anakku yang sebentar lagi akan meninggalkan pondok ini. Sebagai orang tua, saya selalu ingin anak-anakku bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Hari ini banyak orang pandai mengucapkan syukur, tapi lemah dalam menyatakan syukur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kalian kepada kedua orang tuamu. Jadilah anak yang pandai bersyukur, anak yang mengerti tentang mengabdi kepada kedua orang tua. Bersyukurlah kepada guru-guru. Mereka mungkin bukan orang tua biologismu, tetapi posisi guru telah dimuliakan baginda Rasul. Para wali Allah, jika terdapat pertentangan antara kedua orang tuamu dengan gurumu dalam kebaikan, maka turutilah gurumu. Bersyukurlah kepada guru-guru. Bersyukur kalian telah sampai. Ibarat kalian berlayar, kalian sudah berlabuh. Ibarat kalian melakukan suatu perjalanan, kalian sampai kepada tujuan dan siap melanjutkan kembali perjalanan. Hidup adalah bukan akhir, tapi hidup adalah untuk menyongsong kehidupan yang abadi. Tidak satupun kata, tidak ada satupun amal kita yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi bekal di hidup yang abadi. Bersyukurlah kalian telah mampu melawan
diri sendiri, melawan nafsu yang kadang nafsu itu menyesatkanmu. Bersyukur hari ini kalian bisa menjadi pemenang dalam satu peristiwa pendidikan di pondok pesantren yang kalian cintai. Kalau kalian tidak pandai-pandai bersyukur, maka kalian akan menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang hidupnya penuh penyesalan, orang-orang yang hidupnya tidak diliputi kebahagiaan karena nafsu yang diikuti. Anak-anakku yang saya cintai, mohon maaf, bersabar bapak-bapak ya. Saya ini sama anak kelas 6, kalau sama bapak-bapak gak mungkin saya nasihatin ya. Ini khusus untuk anak-anakku yang mau keluar pesantren. Tapi kalau mau dengerin aja. Jangan pernah kalian lepaskan ilmu dari kehidupan, karena itu adalah sunnatullah. Jangan beri jarak ilmu dengan tindakanmu. Ilmu harus menjadi cahaya ketika kalian melangkah melakukan sesuatu. Banyak kita saksikan orang-orang yang gagal karena dia melepaskan ilmu dari kehidupan. Ini sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan diciptakan juga ilmu untuk hidup. Tinggal kita berpegang teguh pada ilmu. Sehingga baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Ilmu akan menjadi penolong buat kalian. Maka terus nyalakan semangat menuntut ilmu. Jangan sekali-kali kalian melepaskan kehidupan kalian dari ilmu. Karena saya ingatkan, itu adalah sunnatullah. Kalau kalian mau hidup selamat, kenali dirimu, kenali batas dirimu, tahu dirilah dan tahu batas diri. Tahu dirilah kalian dan tahu batas diri. Halakam ru'un man lam yakrif qadra. Maka celaka orang-orang yang tidak mengenal dirinya dan tidak tahu batas dirinya. Kesuksesan Muna hari ini, pakaian bagus yang kalian kenakan, jas yang mengkilat yang kalian kenakan, itu semua jerih payah orang tuamu yang cintanya kepadamu cinta yang hakiki. Karena hanya ada 4 cinta yang hakiki: cinta Allah terhadap hambanya, cinta baginda Rasulullah terhadap umatnya, cinta orang tua terhadap anaknya,
dan cinta guru terhadap muridnya. Kalau ada cinta-cinta yang lain, perlu dipertanyakan keabsahannya. Tapi orang tuamu setiap saat mendoakanmu, setiap saat memikirkanmu. Kalian adalah orang-orang yang masuk kategori qurrata a'yun, permata bagi kedua orang tua kalian. Maka jangan kecewakan. Hiduplah di atas akhlak yang mulia. Hiduplah dengan ilmu. Hiduplah dengan akhlak yang mulia. Hancur lebur kehidupan ini ketika akhlak sudah mulai dilanggar. Perbuatan maksiat dianggap biasa. Perbuatan salah diterima. Tegak dengan sunnatullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya harus mengingatkan kalian dulu datang ke sini dengan niat menuntut ilmu, maka pulang harus mengamalkan ilmu. Kalian datang menuntut ilmu, pulang mengabdi, mengamalkan ilmu. Ingat nak, sekarang ini banyak orang yang bertitel nggak berilmu, tapi banyak juga orang yang berilmu tidak bertitel. Jangan capek-capek kejar titel. Perguruan tinggi ini, perguruan tinggi itu, tapi tolak ilmu, bukan tolak kampus, bukan tolak titel, tapi tolakul ilmi. Untuk apa? Karena bagi pondok pesantren El-Karim, pondok kita semua, karir itu adalah kehidupan seluruhnya. Karir itu bukan jadi pegawai negeri. Karir itu bukan jadi TNI semata. Karir itu bukan jadi Polri semata. Karir itu bukan jadi direktur perusahaan semata. Tapi bangun tidur sampai tidur lagi, itulah karir. Karena itu yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu karir. Jangan salah memaham terhadap kehidupan. Jangan salah memandang. Jangan salah mendengar. Nah, ilmu dan akhlak yang kita ajarkan, yang kita berikan, itu adalah modal besar. Berpegang teguhlah kepada keduanya. Insya Allah, kalau kalian istiqomah, kalau kalian tekun, sungguh-sungguh, kalian akan selamat, sekaligus kalian akan berhasil terhadap tujuan hidup. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu. Tidak usah merasa takut, tidak usah merasa sedih. Hadaplah atau hadapkan wajahmu kepada masa depan
depan yang cerah. Raihlah cita-cita tertinggi kalian agar kalian maksimal mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu sekalian saksikan, insya Allah tidak ada kurang satu apapun dari putra putri Bapak Ibu sekalian. Yang saya tahu, dulu datangnya ke sini kecil, sekarang gede. Dulu itu dari Bengkulu Bangko, anaknya teman saya ada itu jeleknya minta ampun, sekarang cantik sekali. Ada ini hitamnya minta ampun. Si Fuad itu kecil banget kesini 6 tahun yang lalu. Sekarang saya kembali foto beserta ilmunya. Sahur Rawaji, orang apa itu? Gunung Kencana, orang Malimping. Bapaknya alhamdulillah selalu bawain saya gula sama lembu. Wali murid yang selalu ingat kiai ini, makanya bisa anak ilmu berkah. Ayo ini musakun doa. Tenang Pak, gulanya selalu saya ingat. Sekarang saya kembalikan utuh saya kembalikan. Tapi yang namanya anak-anak Bapak Ibu tetap harus banyak diingat. Mereka masih remaja, mereka perlu diingatkan. Sekalipun sekarang ini badannya tinggi sekali, kayak itu anaknya teman saya Dr. Ade itu orang Cilegon. Ngomongnya juga bahasa yang gak saya pahami. Sekarang tinggi. Makanya jangan sampai pertumbuhan fisikmu tidak bertumbuh ilmu dan akhlakmu. Selalu kembangkan rasa rendah hati. Saya tidak khawatir Bapak Ibu sekalian terhadap mereka, karena sudah kita tanamkan mentalitas hidup, sudah kita install, sudah kita press ke dalam diri mereka, terutama sabta jiwa yang terus harus menerus hidup di dalam dirinya, yaitu jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, jiwa ukhuwah Islamiyah, jiwa kebebasan, jiwa kejujuran, jiwa kesabaran sebagai visi daripada pondok pesantren ini. Maka kalian harus hidup sebagai alumni pondok pesantren Al-Karim, memepakkan sayapnya, menebarkan manfaat dengan jiwa yang 7 itu. Jangan cepat mengeluh, jangan cepat bosan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu banyak kekurangan di sana sini yang kami lakukan. Saya khususnya pimpinan pesantren, pimpinan pondok, telah berupaya secara maksimal mendidik putra putriku sekalian. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Kami mohon diikhlaskan bila ada bagian dari harta atau apapun yang itu bukan menjadi hak kami, termakan oleh kami, mohon dihalalkan. Kami berusaha mendidik dengan sebaik-baiknya. Saat ini kami pun terus mengembangkan sarana pendidikan, sarana pemondokan. Tiada lain itu semua
agar anak-anakku, putra-putri kita bisa belajar dengan baik, bisa menimba ilmu dengan baik, bisa mengamalkan ilmu dengan baik. Pondok ini dari 3000 meter awal dengan gedung dari pabrik bekas padi, alhamdulillah saat ini sudah di atas lahan kurang lebih 6 hektar dengan fasilitas yang terus kita naikkan, dan kita ini tidak punya donatur. Donaturnya hanyalah Bapak dan Ibu sekalian. Donatur utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya terkadang terbawa emosi saya ketika ada wali santri ngomong bayaran. Sungguh bayaran dikeluarkan setiap bulan 400.000 untuk makan. Coba ya pikiran kurangnya, uang itu hitungan kalinya. Mohon maaf ya, karena ini mayoritas orang Sunda, jadi ada keceplosan orang Sunda. 400.000 sebulan. Ya, ini mungkin ada bapak-bapak yang pengusaha yang ahli hitung. Makan ya, makan. 400.000 satu bulan. Dibagi 30 hari. Oh, berapa tuh? 12.000. 12.000 dibagi 3 kali makan. Pagi, siang, sore. Jadi seberapa sekali makan? 4.000. Nih saya kasih uang 4.000. Silahkan makan di luar. Pakai sayur, pakai daging ayam, pakai ikan. Ketemu jago. Tapi lihat, makan 4.000 seger-seger, bertumbuh, bagus. 4.000 sekali makan. Udah gitu, bayarnya setelah 6 bulan. Sudah 4.000, bayar setelah 6 bulan. Maka yang kami butuhkan adalah dukungan dan sokongan. Tidak, Kiai, saya bayar 700.000. Pan 100.000 nyuci, 100.000 nyuci sabrak-gabrak itu anak-anak selama sebulan. Kalau dihitung, baju yang dicuci itu 200 piece putarannya. Jadi satu baju 500 rupiah. Sudah disetrika, sudah disabuni, sudah tinggal. Saya kasih 500 rupiah, oh ke sono, ya, ke laundry. Ini bercerita, tetapi alhamdulillah ada satu ilmu di pondok pesantren yang tidak saya dapatkan di perguruan tinggi dan tidak didapatkan di program-program yang lain, yaitu ilmu barokah. Nggak ada di perguruan tinggi fakultas keberkahan, jurusan barokah, enggak ada. Yang ada di pondok pesantren. Kenapa keberkahan itu turun? Karena keikhlasan dari bapak-bapak sekalian, anak-anak santri, para asatidz yang terus-menerus memelihara keikhlasan di dalam mengerjakan sesuatu. Ini adalah rumus jitu untuk mendapatkan keberkahan. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengembangkan program tahfidz Quran. Sekarang sedang dibangun masjidnya, sudah akan selesai.
beserta fasilitasnya, tetapi tahfidz Quran ini khusus, tidak seperti pondok pesantren tahfidz yang lain. Kemudian anak-anakku yang sekarang ini lulus, mereka ada yang sudah menamatkan syarat wajib hafal Quran, yaitu 4 juz sampai 5 juz. Maka jika nanti Bapak Ibu tanya kepada mereka, mana ijazahmu dari pesantren, oleh pesantren belum diberikan, itu berarti dia masih punya hutang hafalan. Saya tidak akan memberi ijazah kepada yang belum menuntaskan hafalannya. Ya. Tapi kalau soal ijazah yang lain-lain saya kasih. Tapi untuk Al-Quran saya tidak akan kasih. Mereka sudah kita latih Bapak Ibu semua. Jangan khawatir, suruh aja mereka jadi imam, suruh mereka mimpin tahlil, suruh mereka khutbah, sudah lulus, sudah dites. Dan Abah setiap hari, Senin dan Kamis, terus menerus ngasih Fathul Mu'in. Abah itu makanya duduk di sini, Abah setiap tidak pernah libur, Senin dan Kamis ngasih Fathul Mu'in dan takrib agar anak-anakku paham ilmu syariat dengan baik. Sangat cukup, sudah cukup untuk bekal hidup di masyarakat. Tapi saya selalu mendukung dan saya support kepada anak-anakku yang ingin melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, karena belajar tidak pernah mengenal batas. Karena belajar tidak pernah mengenal usia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Kami atas nama keluarga besar pondok, para asatidz, mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku, santriwan kelas 5 sampai kelas 1, inilah contohnya. Man jadda, man sabara, man saro ala darbi. Pasti orang yang menempuh perjalanan, dia akan sampai. Perjalanan maksiat yang dia tempuh, sampailah dia kepada kemaksiatan. Kebaikan yang dia tempuh, maka akan dia sampai kepada kebaikan. Anak-anakku, kalian orang-orang hebat, orang-orang terpilih. Karena dulu ketika masuk kebanyakan 80 lebih, ini adalah sisa-sisa, bukan sisa-sisa. Maksud saya inilah para pemenangnya. Mereka yang melakukan berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian, mereka dengan sabar, dengan patuh, terus menerus, apapun peristiwa yang terjadi adalah pendidikan buat kalian semua. Pada akhirnya, sekali lagi kami mohon dukungan, kami mohon bantuannya. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren kita ini bukan pondok pesantren saya ya, bukan, pondok pesantren kita semua. Pondok pesantren ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita kembangkan, dan harus kita perjuangkan, karena ini milik kita bersama. Saya tidak pernah mengklaim, saya merasa saya tidak melakukan banyak hal. Ini adalah milik kita semua, maka kita pelihara secara bersama-sama, maka kita perjuangkan secara bersama-sama. Anak-anakku, jangan merasa bahwa ini bukan milikmu, ini adalah milikmu yang harus kalian jaga, kalian rawat.
Terakhir, kami mohon didoakan. Kami terus istiqomah, kami terus mampu untuk mengemban amanah ini, mengembangkan pondok, memberikan ilmu, mengembangkan ilmu. Kami selalu ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terakhirnya buat kalian semua, ma'an najah. Selamat bahwa kalian telah diwisuda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giving a sovereign from the graduates to the leader of Al-Karim Islamic Boarding School, Tua Marba, KIGN Sudan Narjis SAMPD, with all due respect we invite. Pemberian citra materi angkatan ke-10 kepada Bapak Pimpinan Pondok, kepada yang terhormat Kiai Haji Anies Suman Aziz SAMPD, dimohon untuk menerima. Saya ucapkan terima kasih kepada alumni angkatan ke-10 ini. Pantesan tadi saya bilang, kok saya buka nggak nyaman, ini kayaknya mimbar baru. Ternyata ini mimbar pemberian mereka. Saya juga ucapkan terima kasih. Terus habis mimbar apa lagi? Masih gedung, mobil, kaligrafi. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kaligrafi ini karya mereka, dipimpin oleh Adnan Ali. Semua ini itu background adalah karya mereka semua. Semuanya karya mereka. Mereka yang buat. Ini semua ditata oleh mereka. Jadi kami senang juga menikmatinya. Ya. Terima kasih ya. Pembacaan doa kepada yang terhormat Abah Kiai Haji Juwaini. Dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik wa tabarak وأصحابه رسول الله آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله النور والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه اللهم نتلذذ بذنبك وفضلك ولا أمن بذنبك ولا أمن بلا سترك ولا بين قريبا يشرك ولا حاجة دعوتنا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم إنا مسلمين وآمنا مسلمين ويغيثنا اللهم رمضان لنا بهذا الكتاب المكروه
وقال من بعد اللهم اجعله الكريم يا من في علم الغيب يا من في عزته يا من في الشريف يا من في الحميد يا من في قديم يا من كرمنا من كل الله وارزقنا قسم النبي وحفظ المسلم والهام الملائكة رب زدنا علما وارزقنا فهما وألهمنا رشدي واغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المستقيم اللهم بدأ وعلى آله وعلى محمد سؤالا بشركم ويقينا صادقا حتى نعلم انه لا يمسكنا الا كتبت انت ولينا والاخره والمسلمين وحب الصالحين وزين مهدي ربنا تقبلنا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا وقنا عذاب النار وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. By the completion of the inter-series of discipline, then the graduation and farewell ceremony for the students of Al Karim Islamic Boarding School, academic year 2022-2023 is declared to close. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, maka usailah acara penamatan dan perpisahan santri akhir kelas angkatan ke-10